Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Mahmud Yunus Mustafa selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Tokoh Pendidikan Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Narju Syafiq serta kedua rekan saya yaitu Umi Zakiatul Lutfi dan Fani Nailul Hasanah. Langsung saja, di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pemikiran studi perspektif Ibnu Khaldun. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun ialah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia, Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi dan wafat di Kairo pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi dalam usianya yang ke-76 tahun menurut kalender Hijriah. Ayah Ibnu Khaldun bernama Abu Abdullah Muhammad. Ia meninggal pada tahun 794 Hijriah atau 1384 Masehi akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara dengan meninggalkan 5 orang anak yang mana pada waktu itu Ibnu Khaldun baru berusia 18 tahun. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu riwayat pendidikan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Quran seperti kebiasaan yang membudaya pada masanya. Pendidikan Ibnu Khaldun dimulai pada usia yang dini dengan pengajaran yang ketat dari guru pertamanya, yaitu orang tuanya sendiri. Kemudian barulah beliau menimba berbagai ilmu dari guru-guru yang terkenal pada masanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Beberapa gurunya yang berjasa dalam perkembangan intelektualnya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Sa'ad bin Burral al-Ansori dan Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Butani dalam ilmu Al-Quran atau qiraat, Abu Abdullah bin Muhammad bin Abu Abdullah Muhammad bin Bahr dalam ilmu gramatika Arab atau ilmu bahasa Arab, Syamsuddin Muhammad bin Jabir bin Sultan al-Wadiyasi dan Abu Muhammad bin Abdul Muhaimin al-Hadrami dalam ilmu hadis, Abu Abdullah Muhammad al-Jiyani dan Abu al-Qasim Muhammad al-Qasir dalam ilmu fikih, serta mempelajari kitab Al-Muwatta karya Imam Malik pada Abdullah Muhammad bin Abdussalam. Sedangkan ilmu-ilmu rasional seperti filsafat, teologi, mantik, ilmu kealaman, matematika, dan astronomi dipelajari dari Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim al-Abili. Dari sekian banyak guru-gurunya, Ibnu Khaldun menempatkan 2 orang gurunya pada tempat yang istimewa dan memberikan apresiasi atau penghormatan yang sangat besar karena keluasan ilmu kedua gurunya ini, yaitu yang pertama Abu Muhammad bin Abdul Muhaimin al-Hadrami yang merupakan imam para ahli hadis dan ilmu nahwu dalam ilmu-ilmu agama di Maroko.
Yang kedua yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Al-Abili yang banyak memberikannya pelajaran tentang ilmu-ilmu filsafat meliputi ilmu mantik, biologi, matematika, astronomi, dan juga musik. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Sebenarnya Ibnu Khaldun telah menghasilkan berbagai banyak karya. Namun dari karya-karya tersebut yang belum ditemukan atau bahkan belum diterbitkan sama sekali. Karya-karya tersebut diantaranya yaitu yang pertama Kitab Al-I'bar Diwan Al-Mubtada wa Al-Khobar Fi Ayyam Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar, atau yang sering dikenal dengan nama Al-I'bar, yang merupakan karya terbesar beliau. Yang kedua yaitu At-Ta'ruf bi Ibnu Khaldun, yang berisi tentang biografi dan catatan dari kitab sejarahnya. Yang ketiga yaitu Lubab Al-Muhassal fi Usuluddin, yang berisi tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi. Yang ketiga yaitu Syifa As-Sa'il li Tahdzib Al-Masail, yang berisi tentang tasawuf. Namun karya Ibnu Khaldun yang banyak dibahas para ahli sampai saat ini adalah Al-I'bar, Muqaddimah, dan Al-Ta'rif. Sebenarnya kitab Muqaddimah merupakan pengantar dari Al-I'bar dan Al-Ta'rif merupakan bagian dari penutupnya. Dan karya yang paling fenomenal dari Ibnu Khaldun yaitu Muqaddimah. Kitab Al-Muqaddimah memuat sehimpun pengantar tentang makna sejarah, kesalahan-kesalahan para penulis sejarah, dan cara membenarkannya dengan merujuk kepada ilmu peradaban. Isi dari kitab Muqaddimah yang pertama yaitu pada bab pertama berbicara tentang peradaban manusia secara umum. Pada bab kedua membahas tentang peradaban masyarakat maju dan peradaban masyarakat primitif. Yang ketiga membahas tentang masalah kerajaan dan kekhilafahan. Kemudian pada bab keempat berbicara tentang peradaban masyarakat perkotaan dan peradaban kerajaan yang tunduk pada hukum sebab-sebab alam. Pada bab kelima membahas keterkaitan antara kondisi-kondisi peradaban dengan berbagai macam mata pencaharian masyarakat. Yang terakhir pada bab 6 membahas tentang hubungan antara ilmu dan pengajaran peradaban manusia dengan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai salah satu penyangga peradaban. Karya-karya di atas menjadikan Ibnu Khaldun sebagai salah satu ilmuwan dunia yang pemikirannya mengembara dan berpengaruh hingga kini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemikiran pendidikan Ibnu Khaldun. Pertama, tujuan pendidikan Ibnu Khaldun. Abdurrahman An-Nahlawi menyatakan bahwa tujuan pendidikan Ibnu Khaldun yaitu 1. Tujuan peningkatan pemikiran, kedua, tujuan peningkatan kemasyarakatan, dan yang terakhir tujuan pendidikan dari segi kerohanian. Kemudian kurikulum dan materi pendidikan Ibnu Khaldun. Menurut Syaibani, kurikulum pada masa Ibnu Khaldun masih terbatas pada maklumat atau pengetahuan yang diberikan kepada pendidik maupun sekolah. Sedangkan sistem pendidikannya hanya sebatas mempelajari Al-Quran. Ketiga, metode belajar. Ada beberapa metode belajar yang harus dikuasai seorang pengajar menurut Ibnu Khaldun, yaitu pertama, metode pentahapan dan pengulangan. Kemudian kedua, menggunakan sarana tertentu untuk menjabarkan pelajaran. Yang ketiga, widyawisata atau rihlah. Yang keempat, hukuman atau takzir. Selanjutnya yang kelima, pendidik. Menurut Ibnu Khaldun, seorang pendidik harus mempunyai pengetahuan yang luas dan berkepribadian yang baik. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik. Menurut beliau, peserta didik harus mempunyai kesiapan dan kematangan dalam belajar. Sekian dari materi saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh moderator.